bersama para sahabat. Orang yang disebut dengan mati dalam perang di jalan Allah, maka dia membawa kematian manusia. Kita nggak tahu meninggalnya, apakah dia mengucapkan syahadat talqin atau tidak, kan kita nggak tahu ya. Jangankan kita ngedampingin kematiannya, kewafatannya, orang lagi di rumah sakit aja kita nggak boleh nemenin, keluarganya tidak boleh besuk, dia sendirian diisolasi. Ya, bagaimana yang seperti ini? Apakah dia masuk surga? Kita sudah kaji, ntar saya buka lagi sedikit. Apakah yang seperti itu dia masuk surga? Bu, jangan khawatir, jangan sedih. Jika ada keluarga kita meninggal, kita nggak mentalkinkan karena nggak tahu. Ada di kamar, ada di kamar mandi, ada di rumah sakit isolasi karena wabah COVID-19, meninggal dunia. Ya, saya pikirin saudara saya, orang tua saya, anak saya meninggal dunia COVID, apa dia masuk surga apa enggak? Kenapa? Karena saya tidak mentalkinkan juga, karena saya tidak tahu. Saya bingung. Selama di hatinya ada iman, ada Islam, apalagi yang COVID itu mati syahid insya Allah. Selama dia mukmin, selama dia muslim, maka Allah jamin masuk surga. Karenanya Allah membahagiakan Rasul. Wahai Muhammad, tenang saja. Kenapa? Tenangkan hatimu, damaikan hatimu. Semua umatmu, semua hambaku yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan masuk surga. Jangan khawatir, semua umatmu akan masuk surga. Proses masuk surganya itu yang kita nggak tahu. Apakah melalui jalan tol, cepet ya? Apakah melalui jalan kampung, atau melalui jalan tikus? Yang melalui jalan tol apa? Mati syahid. Kita bilang tadi, sahabat ditanya siapa yang mati syahid? Sahabat menjawab, qalu, mereka menjawab, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa saja yang meninggal dunia dalam perang di jalan Allah, maka dia syahid. Memperjuangkan agamanya. Tuh di Palestina oleh Israel, maka dia syahid. Terus kata Rasulullah, qala, Rasulullah jawab, in syuhada'a ummati idzan laqalil. Wahai para sahabatku, jika mati syahid itu modelnya cuman seperti itu saja, perang saja, angkat senjata untuk membela agama Allah saja, laqalil. In syuhada'a ummati idzan laqalil. Wahai para sahabatku, jika kategori mati syahid hanya berperang di jalan Allah saja, berarti sangat sedikit dari umatku yang punya predikat mati syahid. Terus kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu siapa lagi yang mati syahid? Rasulullah SAW menjawab, qala, apa kata beliau? Betul, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Yang meninggal dalam memperjuangkan agama Allah, perang di jalan Allah, maka dia mati syahid. Tapi ada 3 lagi. Siapa 3 lagi? Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa saja yang meninggal di jalan Allah dalam menuntut ilmunya Allah, maka dia mati syahid. Yang saya sampaikan kemarin, Bu Ustazah Maimanah datang dari rumah, siap-siap berjalan menuju majelis ilmu. Di jalan
rasa pusing-pusing sampai sini dipaksain pusing tetap datang, tiba-tiba baru naik tangga meninggal. Syahid tidak? Syahid. Kata kita kesian banget gitu ya. Padahal kata Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda mengira orang yang mati syahid itu di sini kategorinya adalah perang di jalan Allah. Tapi Rasulullah menyebutkan 4 mati syahid. Siapa yang meninggal dunia dalam kondisi mati syahid ataupun dalam berjuang di jalan Allah, berarti mati syahid. Kata Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda mengira mereka semuanya mati, meninggal. Bal ahyahum 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sangka mereka itu sebetulnya hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah yang mereka bangga. Parihina bima atahumullahu min fadli. Mereka senang, gembira dengan rezeki yang Allah berikan, keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Kita di dunia menangisin. Enggak, itu meninggal syahid. Guru, ustadz, ustazah, kiai, ibu, pimpinan majelis taklim, ibu ngajar. Lagi ngajar ngaji. Taklim ilmunya Allah di majelis taklim ibu. Tiba-tiba ibu pusing. Kita nggak pernah tahu kan usia. Meninggal di situ, itu mati syahid. Karenanya kata Rasulullah yang kedua, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Ini iman, Bu, ini iman. Kita bicara Covid, ini iman. Yang ketiga, wa man mata fil batni fahuwa syahid. Siapa yang meninggal, yang ketiga, meninggal dalam sakit perut, maka dia syahid. Yang kemarin saya sampaikan, Ustazah Khadijah datang ke tempat pengajian, tiba-tiba sakit perut. Sampai tempat pengajian sakit perut, tiba-tiba meninggal. Maka dia wafatnya, meninggalnya mati syahid. Makanya ada istilah, ada orang yang melahirkan meninggal mati syahid. Mati syahid sesuatu yang mendadak dan menyakitkan. Yang keempat terakhir, kategori mati syahid yang udah kita sebutkan adalah wa man mata pita'un fahuwa syahid. Siapa saja di antara kita, na'udzubillah, meninggal dunia karena penyakit wabah, karena penyakit menular, maka dia adalah mati syahid. Mana penyakit menular? Apa bu penyakit menular? Covid menular. Bagaimana ceritanya? Apakah ini tidak mati syahid? Insya Allah yang muslim adalah mati syahid. Insya Allah. Bahagialah. Insya Allah. Kenapa? Ini siapa yang bilang? Rasul. Wa man mata fita'un fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit wabah menular, maka dia matinya mati syahid. Apakah pernah ada pada masa Rasulullah itu penyakit menular? Buktinya ada ta'un. Buktinya ada hadis Rasul. Berarti kan ada. Pada masa Rasulullah yang sekarang terjadi pada zaman kita, apapun terjadi pada masa Rasulullah. Tujuannya apa? Untuk supaya ada rujukannya. Padahal kalau kita lihat Rasulullah hidupnya cuma 63 tahun. Tapi dari baru lahir sampai usia 63 tahun semuanya bisa dijadikan referensi. Jadikan rujukan. Ketika Rasul bilang, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Aku, saya, kata Rasulullah, bersama orang-orang yang merawat, orang-orang yang menyantunin, orang-orang yang mengasihi. Mengasihi siapa? Anak-anak yatim. Saya nanti ini saya bersama orang-orang yang nyantunin, nyayangin, ngerawat anak yatim. Di mana? Di surga. Hakada. Kayak gini. Beliau
ngasih isyarat kayak gini nih rendengnya. Kita bingung, gimana caranya ya? Kuasa Allah. Jadi kayak gini kata, saking cintanya, ketika Rasulullah berbicara sayang sama anak yatim, dirinya sendiri yatim tidak? Yatim piatu. Wa ammal yatima fala takhar. Jangan kau aniaya, jangan kau hardik anak yatim. Karena Rasulullah pun sebagai yatim. Alam yajidka yatiman didapatinya Rasulullah dalam kondisi yatim. Umur 6 tahun udah yatim piatu. Belum lahir udah jadi yatim. Sejak kecil itu contohnya udah ada. Maka ketika sekarang berbicara wabah, ini ada pada masa Rasulullah. Apa itu penyakit taun? Bu, Rasulullah sebagai pemimpin agama, Rasulullah juga sebagai pemimpin negara. Pemimpin agama dan pemimpin negara menghadapi umat sama susahnya. Jangan ibu kira pemimpin agama, pemimpin negara itu ngadepin umat, ngadepin bangsa gampang. Satu contoh, ada pemberlakuan PPKM. Ya, anggaplah begitu. Ada pembatasan masyarakat jangan berkeliaran, masyarakat jangan bepergian. Nih kata pemerintah. Kenapa? Karena ada penyakit yang menular. Kalau Anda keluyuran terus, Anda bepergian terus, maka keselamatannya terancam. Yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah sama dilakukan oleh Rasulullah selaku pimpinan negara. Rasul sebagai pemimpin negara. Kenapa? Ada penyakit taun. Mana itu penyakit taun? Penyakit taun pada zaman Rasulullah, pada masa itu terjadi 2 kali wabah. Pada masa Rasulullah masih hidup, yang kedua pada masa Rasulullah udah meninggal, yaitu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kata Rasulullah pada masa itu ada penyakit taun, wabah, virus. Pada masa itu taun itu adalah atau virus yang sering kita sebut itu berasal dari virus anjing sama tikus. Jadi tikus, virus dari tikus, dari mulut tikus, kemudian tikus itu kan adanya di tempat kotor. Itu ada di kutu anjing. Dari kutu anjing itulah virus itu menyebar ke manusia. Virus itu menyebar ke manusia. Ini pada zaman Rasulullah. Makanya kan kita, kenapa sih anjing sama tikus disuruh jauhin? Ya karena itu bawa penyakit. Tikus, anjing emang bawa penyakit. Disuruh jauhin oleh Rasul pun. Setelah itu virus nyebar. Nah terus apa bu? Pada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah inkubasinya taun itu 2 sampai 12 hari. 2 sampai 12 hari. Nah pada masa itu juga Rasulullah melarang umatnya keluar dari kota tersebut. Melarang umatnya masuk ke kota tersebut. Dilarang oleh Rasulullah. Itu bisa jadi pada zaman itu, kalau zaman sekarang PPKM dan lockdown gitu kan, bisa jadi zaman itu pun sama. Rasulullah melarang keluar kaumnya, umatnya. Rasulullah melarang orang yang datang ke negeri itu karena ada wabah. Begitu juga yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Dilakukan oleh pemerintah ini adalah ada referensinya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penyakit taun. Apakah ada ini wabah ya? Sekarang ini ada COVID. Apakah zaman dulu ada? Zaman Rasulullah ada. Nah, 15 abad yang lalu
Ada penyakit taun, penyakit wabah menular, ada. Buktinya ada taun. Buktinya Rasul menyampaikan bahwa siapa yang kena wabah penyakit menular dan meninggal dunia, maka dia syahid. Ini bicara iman. Jadi balik lagi, iman dan tauhid dan kesabaran. Kenapa iman dan ujian? Kenapa iman dan kesabaran? Kenapa iman dan tauhid? Bu, iman ini kan ada banyak tingkatannya. Apa tingkatannya? Ada iman cuman ngikut-ngikut doang. Yang disebut taklid. Apa itu taklid? Imannya ngikut-ngikut saja. Percaya ada Allah? Percaya. Percaya ada Rasulullah? Percaya. Besok puasa ya? Iya. Kenapa Anda puasa? Ibu saya sama bapak saya puasa. Kenapa Anda puasa? Kan besok bulan Ramadan. Kata ustadz, kata kiai, kata ustazah harus puasa. Ibu-ibu korban ya? Iya, besok saya mau korban. Sapi, kambing, onta, kerbau, korban. Korban. Kata siapa? Kata ustadz, kata kiai. Tahu nggak dalilnya? Enggak. Ngikut aja. Sah itu iman yang begitu? Sah aja. Sah saja. Tapi dia tidak merasakan hadirnya zat Allah. Taklid namanya. Ngekor buta. Apa sih ngekor buta? Ibarat kita ngikut mobil orang. Ngikut mobil orang pergi kemana nggak tahu. Ya. Taklid. Kemana aja ngikut. Saya pergi ngikut pimpinan Majelis Taklim aja. Taklid. Ada yang imannya iman dengan ilmu. Apa tuh iman dengan ilmu? Iman dengan ilmu itu harus cari. Ibu tahu dalilnya. Iman itu amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kita enggak makan seharian, lapar enggak? Lapar tidak? Lemes tidak? Maka makan menjadi penting tidak? Wajib tidak? Wajib makan saya. Karena kalau saya enggak makan, saya sakit. Saya saya lemes. Berarti wajib enggak tuh makan? Maka kita menempatkan sholat kita ibaratnya kebutuhan kita. Karena makan menjadi kebutuhan. Itu iman disebut ainul yakin. Sholatnya bukan ntar kalau gue enggak sholat disiksa Allah. Bukan. Tapi sholatnya adalah kewajiban ruhiyah kita. Kadang-kadang azan jam 12, padahal kalau sholat itu segera dilaksanakan sama kita, paling makan waktu paling lama berapa menit? Berapa menit? Paling lama 10 menit ya. Sama wudunya, sama sholatnya. Sama wudu, sama sholat. Rasanya itu wudu sama sholat 10 menit rasanya lama banget. Iya, lama sekali. Padahal azan jam 12. Kita pakai ngerumpi, pakai ngobrol sampai setengah 2. Ini udah kagak. Dari jam 12. Dari jam 12 ngerumpi ngomongin siapa aja tuh. Kemana-mana udah. Mulai dari tetangganya sampai presiden diomongin sama dia. Kan hebat banget itu orang ya. Dari jam 12 azan sampai setengah 2. Sampai jam 2. Apa dia ngomongnya? Cepet banget waktu ya. Waktu cepet banget. Ini kita belum sholat zuhur, udah mau asar. Pas azan jam 12 sholat zuhur, percis pas azan langsung mau mengambil wudhu. Sholat zuhur 10 menit sampai 15 menit. Apa kata kita ngomong? Rasanya lama banget ini gue sholat. Padahal cuma sebentar. Pas kita ngobrol sampai 2 jam bilangnya ini hari cepet amat. Cepet sekali. Itulah manusia. Itulah kita. Coba kita belajar. Belajar
waktu sholat datang langsung sholat, kena semuanya. Itu disebut ainul yakin. Terus yang keempat adalah hakul yakin. Kalau orang udah kayak gini, dia udah nggak penting dengan kehidupan umat manusia. Dia pentingnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak penting lagi disuruh sholat. Dia nggak penting lagi sholat itu kebutuhan. Semuanya hanya untuk Allah. Maka di sini dia betul-betul ucapan kalimat qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatnya, ibadahnya, hidupnya, wafatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kita jalankan, hakul yakin. Pokoknya saya mah nggak penting dengan tetangga mau ngomong apa juga bodoh amat. Saya nggak penting teman pengajian mau jelekin saya bodoh. Saya mah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 dulu ini tingkatan iman yang ingin saya sampaikan, ibu-ibu pahami semuanya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya terkait dengan menghadapi musibah saat ini, wabah saat ini, keyakinan kita, keimanan kita yang ada di hati harus betul-betul dikuatkan. Jangan aral, jangan kemudian kita was-was, semuanya kembali kepada keimanan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.